laksanakan, ini kan terkhusus untuk 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Termasuk peringkat tertinggi di korupsi yang ada di dunia ini, Pak. Sekolah meresponnya dengan sangat baik dan menyambut dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Very Nice. Dan pada hari ini kita akan kedatangan seorang anak muda ya. Anak muda yang berprestasi. Anak muda yang berprestasi di tingkat, bukan lagi tingkat Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. iya, Tapi udah tingkat nasional. Dan langsung saja kita perkenalkan, bisa langsung perkenalkan dengan rekan-rekan yang ada di Very Nice. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakis Oprasendi dari MAN 1 Sungai Penuh. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 MAN 1 Sungai Penuh. Dan alhamdulillah beberapa prestasi telah saya ukir, yaitu di tingkat nasional. Alhamdulillah membawa nama baik Kota Sungai Penuh dan juga Provinsi Jambi. Luar biasa. Ini selamat datang nih. Panggilannya Rakis saja, Pak. Rakis ya. Rakis saja. Rakis. Selamat datang nih Rakis, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke gubuk kami nih untuk produksi podcast. Dan pada hari ini ya kita sangat mengapresiasi sekali Iya. ketika Rakis menyampaikan di DM ya, waktu di Instagram, Iya. beberapa prestasi yang sudah dibuat. Wah, ini luar biasa gitu kan, karena kita kadang-kadang di Sungai Penuh dan Kerinci ini tidak banyak mengetahui apa yang sudah terjadi gitu, apa yang sudah prestasi-prestasi yang diukir oleh adik-adik kita, oleh anak-anak kita gitu kan. Nah, bahkan tahunya nanti itu dari orang lain gitu. Dari media ataupun dari media sosial dan yang lain-lain. Nah, ini langsung nih kita ingin mendengar cerita suksesnya, cerita success story-nya ya. Iya. Untuk mencapai prestasi tersebut supaya apa? Supaya adik-adiknya nanti ya yang di bawah di kelas 11, kelas 10 ataupun nanti yang sekarang masih SMP bisa mengikuti jejaknya ke depannya gitu. Nah, gimana Rakis? Jadi waktu kok bisa sampai ke ajang yang apa, ketua OSIS terbaik se-Indonesia ya. Ini luar biasa. Jadi gimana ceritanya tuh? Kok bisa terjaring dan dalam seleksi tersebut? Oh iya, terima kasih Pak. Kemarin kan kalau dilihat dari zaman sekarang itu zamannya udah media online atau zamannya teknologi. Jadi segala informasi yang terkait baik itu kegiatan ataupun apa segala macam itu lebih ke Instagram atau Facebook. Jadi kemarin tuh saya dapat informasi juga dari Instagram, Pak. Dari Instagram forum OSIS Nasional, yaitu tentang ada penyelenggaraan Indonesia Student Leadership Camp, yaitu terkhusus akan menyeleksi 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Jadi waktu itu saya juga sedang menjabat sebagai ketua OSIS MAN 1 Sungai Penuh masa bakti 2021-2022. Jadi saya juga tertarik dengan hal itu dan saya lihat apa saja keperluan yang dibutuhkan, apa saja yang perlu dipersiapkan, dan saya baca semua juknis yang dilampirkan oleh panitia. Dan ternyata juknis yang pertama itu ada tahap seleksi di tingkat provinsi. Oke, saya ikuti beberapa tahap di tingkat provinsi, tetapi saya sempat gagal tahap pertamanya, Pak. Tahap pertama saya gagal, tetapi saya belum menyerah dengan hal itu. Saya jadikan pelajaran, kok saya bisa gagal? Ada apa kesalahan dengan yang saya buat tadi, yang tahap pertama? Setelah itu, dibuka lagi kesempatan untuk pendaftaran tahap kedua. Ternyata diperbolehkan yang daftar tahap pertama ikut lagi. Jadi setelah saya koreksi, saya mendapatkan beberapa kesalahan dari diri saya. Jadi saya belajar dari kesalahan dan saya ikuti lagi. Dan alhamdulillah tahap pertamanya saya lolos di tingkat provinsi dulu, Pak. Setelah itu ada beberapa orang yang
mewakili Provinsi Jambi untuk ikut seleksi dulu Pak. Di seleksinya yaitu di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Human Development Universitas Indonesia. Diselenggarakan oleh Universitas Indonesia itu yang pertama itu ada tahap pembuatan esai. Pembuatan esai yang dibuat panitia itu yang bertemakan masa depan yang kubayang. Temanya masa depan yang kubayangkan. Berarti dalam arti kata masa depan yang kubayangkan, ini kan terkhusus untuk 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Jadi yang diinginkan ketua OSIS apa masa depan yang dibayangkan? Pengen jadi apa? Berarti intinya kita membuat esai, kita sekarang berada di masa depan. Kita menuliskan kita dalam peran kita dalam masa depan. Berarti saya mengambil sebuah judul esai saya yaitu menjadi pemimpin yang jujur dan adil. Dalam arti kata bebas dari korupsi. Setelah itu saya melihat beberapa permasalahan di Indonesia, banyak terjadi kasus-kasus korupsi atau apa segala macam. Jadi saya ambil sebuah kesimpulan itu Pak. Saya akan merubah itu semua dengan menjadi pemimpin di masa depan. Setelah itu saya belajar, terus belajar, saya koreksi terus. Saya bertanya kepada orang yang sudah ahlinya, dan ternyata di pas tahap seleksi itu juga diminta videonya Pak. Video kita menjelaskan tentang esai yang kita buat tadi. Kita kan membuat esai, jadi kita singkatkan di dalam video. Dan saya buat ikuti semua beberapa juknisnya, saya ikuti. Dan alhamdulillah pas pengumuman, saya juga mendapat kabar yang sangat bahagia. Bukan untuk saya sendiri, untuk Kota Sungai Penuh, untuk sekolah saya, dan juga untuk Provinsi Jambi Pak. Karena 3 orang bisa mewakili Provinsi Jambi di tingkat nasional Pak. Itu adalah suatu kebanggaan luar biasa bagi saya dan orang tua saya terutama sekali, dan sekolah, juga pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Provinsi Jambi Pak. Jadi itu tahapannya ya? Iya Pak. Jadi pada tahapannya melalui kita mengirimkan esai Tadi. Dan juga kita mempresentasikan esai kita melalui video gitu kan. Nah itu baru diumumkan ya? Diumumkan siapa yang lolos untuk tahapan seleksi tersebut gitu. Terus untuk setelah diumumkan 3 tadi ya, 3 yang terbaik tadi ya, 3 yang terbaik untuk mewakili Provinsi Jambi. Iya Pak. Nah udah itu berapa lama tuh dipersiapkan untuk keberangkatan? Ada persiapan lagi atau langsung setelah pengumuman diberangkatkan? Kan tadi kita tuh yang pertama itu kan ada seleksi di provinsi Pak. Setelah seleksi provinsi kita akan mengikuti seleksinya yang di nasional tadi. Betul. Setelah mengikuti nasional, kita upload beberapa bahan tadi, esai dan video. Jadi kita cuma bahan yang sama tuh? Ada perubahan dikit Pak. Ada perubahan sedikit. Jadi kita buat itu. Setelah itu kita cuma tinggal menunggu pengumuman. Itu pengumumannya juga melalui akun email kita masing-masing. Ketika itu saya mendapat kabar itu, ya saya merasa bangga sekali dengan hal itu. Setelah pengumuman itu, oke, itulah yang akan menjadi 100 ketua OSIS Pak. Jadi setelah itu kita tinggal menunggu 100 peserta tadi yang UI ya. Itu adalah pengumuman terakhirnya. Jadi setelah itu kita cuma menunggu jadwal keberangkatan kita, apa saja yang dipersiapkan. Tetapi sebelum itu akan ada Zoom meeting apa saja persiapan dari panitia yang akan kita bawa ke sana. Jadi panitia menyediakan waktu untuk berkesempatan kita bertanya terkait acara yang diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 2022 kemarin. Ya, jadi setelah itu setelah pengumuman dan kegiatan langsung diberangkatkan ke UI ya? Iya, Universitas Indonesia. Ke Jakarta yang bertiga tadi dan bergabunglah. Itu camp berapa hari? Apa kegiatannya? Kegiatannya terselenggara 5 hari Pak. Dari tanggal 20 sampai 24 Agustus 2022 Pak. Bentuknya camp ya? Kita dikasih tempat satu camp di UI atau di hotel atau di mana? Kita dikasih tempat di Wisma Makara UI Pak. Berarti hotelnya Universitas Indonesia. Jadi di situ kegiatan semuanya. Kegiatannya di situ. Itu tempat penginapan kita di hotel Universitas Indonesia. Tetapi kegiatan kita lebih ke aula-aula yang ada di Fakultas Universitas Indonesia. Kemudian di hari ketiga kita akan full kunjungan ke gedung parlemen, DPR, MPR RI, juga kementerian-kementerian
Keuangan, dan Bappenas. Terus untuk yang tingkat nasional tadi ya, yang di UI tadi, itu apa aja tuh seleksinya yang dijadikan penilaian? Apakah selama 5 hari tersebut ada yang menilai, atau memang ada pointer-pointer khusus yang memang harus kita kerjakan untuk mendapatkan poin gitu untuk penilaiannya? Kalau untuk penilaian di sana mungkin ya tidak ada, Pak. Tetapi setelah terjaring 100 ketua OSIS terbaik ini, kita dilatih. Berarti kita gitu. leadership, kita melatih bagaimana menjadi pemimpin. Berarti di situ kita berkegiatan bagaimana peran kita kalau kita menjadi pemimpin. Jadi kita mendapatkan pemateri-pemateri hebat dari pemerintah Indonesia. Jadi outputnya adalah dari kegiatan tersebut adalah 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia tadi. Jadi tahap seleksinya itulah yang dilakukan di tingkat provinsi tadi ya. Iya, Pak. Dan berkumpullah kita bersama-sama dengan 100 orang tadi ya. Nah, mudah-mudahan itu apa namanya kedepannya yang 100 orang ini memang tetap bisa istiqomah dan menjadi orang-orang yang pemimpin yang luar biasa kedepannya ya. Dan itu dari mana aja tuh? Dari Papua gitu ada juga? Itu dari semua provinsi yang ada di Indonesia, Pak. Tetapi ada 4 provinsi mungkin tidak mengirimkan delegasinya, tetapi 30 provinsi ikut serta semua, Pak. Ada yang paling banyak itu yang dari Jawa. Itu ada 5 orang, 4 orang yang mewakili provinsinya, Pak. Luar biasa. Nah, terus itu oke lah, itu sudah prestasi yang luar biasa ya, yang sudah ditorehkan oleh Rakis gitu kan. Dan berikutnya tentu kita ingin tahu juga sih sebenarnya esai Rakis itu bercerita tentang apa sih sebenarnya, keinginan Rakis di masa depan ini menjadi pemimpin yang seperti apa gitu. Nah, ini kita ingin tahu juga gitu kan, supaya menjadi apa namanya ya, bisa menjadi contoh juga dan juga menjadi cita-cita buat yang lain juga ya. Supaya punya keinginan yang sama. Kira-kira apa keinginan? Pas itu Rakis membuat esai itu tentang menjadi pemimpin yang jujur dan adil, dalam arti kata bebas dari korupsi. Seandainya Rakis nanti diamanahkan menjadi pemimpin, baik itu di daerah atau di provinsi, baik DPR, Rakis akan merubah yang korupsi tadi, supaya pemimpin-pemimpin tidak ada yang korupsi lagi di negara ini. Jadi generasi milenial sekarang lah yang akan merubah generasi depan bangsa Indonesia ini, Pak. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi negara Indonesia emas. Jadi kami generasi muda lah yang akan mendukung semua program-program pemerintah ada di Indonesia. Jadi saya buat esai tentang bebas dari korupsi tadi, akan menjadi pemimpin yang jujur dan adil. Saya melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, saya lihat peringkat Indonesia termasuk peringkat tertinggi di korupsi yang ada di dunia ini, Pak. Jadi maka dari itu saya ambil kesimpulan, saya buat ini dan saya akan menjadi pemimpin nanti di masa depan yang akan menyelesaikan semua permasalahan korupsi yang ada di Indonesia ini, Pak. Iya, iya. Luar biasa cita-citanya ya. Jadi memang permasalahan kita saat ini, Indonesia saat ini adalah banyak pemimpin-pemimpin yang memang tidak memikirkan ya, kepentingan daripada masyarakatnya, daripada rakyatnya, dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Dan ini yang sangat-sangat harus kita hindari. Dan menjadi seorang pemimpin ya tentunya tadi yang sudah Raki sampaikan tadi, ya menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanah yang sangat berat ya, yang sangat berat. Dan menjadi pemimpin itu ya tentunya yang merasakan kepemimpinan kita baik atau tidak, itu bukan kita yang menilai, tapi masyarakat yang akan merasakan dan masyarakat yang akan menilai kepemimpinan kita baik atau tidak. Jadi kalau pemimpin ada yang merasa bahwa dirinya sekarang sudah memimpin dengan baik dan benar, coba ngaca dulu.
faktanya masyarakat. Iya, Pak. Betul tidak? Apakah yang dirasakan masyarakatnya seperti itu atau tidak? Gitu. Kadang-kadang kita merasa sudah benar, kita sudah merasa sudah baik, tapi ternyata di sekitar kita, masyarakat kita masih terbelit dalam kesulitan-kesulitan yang sangat mendasar sekali. Dan ini pentingnya seorang pemimpin yang tadi Raki sampaikan, jujur, adil, dan amanah tadi. Mudah-mudahan nih ya Rakis kedepannya Amin, bisa menggapai cita-cita tersebut. Nah sekarang balik lagi nih, setelah ajang tersebut kembali lagi ke sekolah, kira-kira apa poin yang bisa Rakis ambil gitu, pengalaman yang bisa Rakis ambil dan untuk ya istilahnya untuk sekolah maupun untuk daerah kita yang tercinta ini. Setelah saya menorehkan prestasi di nasional tadi, Pak, ketika saya kembali ke kota Sungai Penuh, sekolah meresponnya dengan sangat baik dan menyambut dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena ini adalah pertama kali ketua OSIS MAN 1 Sungai Penuh bisa terpilih menjadi ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Itu adalah hal yang sangat luar biasa dari MAN 1 Sungai Penuh, Pak. Tetapi apa pelajaran yang dapat saya ambil setelah saya dari Jakarta kemarin mengikuti beberapa rangkaian kegiatan dan kembali ke Sungai Penuh? Tentu ya ada bekal yang dibawa, ada oleh-oleh yang dibawa untuk sekolah dan juga kota Sungai Penuh. Itu tadi, Pak, kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang sebenarnya. Di situ kita dilatih bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita merancang beberapa kegiatan yang benar, dan kita merubah pola pikir yang buruk gitu yang ada pada pemimpin. Kitalah yang merubah, generasi muda kitalah yang merubah. Kitalah yang menyuarakan suara-suara siswa kita. Kalau di sekolah itu siswa kita. Nanti kalau di masyarakat, nanti kita ya yang akan menyuarakan apa sebenarnya yang dirasakan masyarakat. Nanti kita adalah yang diamanahkan untuk masyarakat, yang akan menyampaikan ke baik itu DPR atau apa segala macam. Jadi kita banyak belajar dari situ bagaimana menjadi pemimpin yang terbaik untuk negara ini, Pak. Ya, jadi di situ pematerinya ada dari ini ya, menteri langsung, menteri-menteri, juga ada juga dari UI itu sendiri. Iya, ya. Pak. Luar biasa. Jadi ini pengalaman yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Iya. Diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun nanti ke depannya ketika kita memang insya Allah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin yang betul-betul memimpin, entah itu memimpin daerah, entah itu memimpin organisasi, entah itu memimpin keluarga atau memimpin perusahaan. Bisa kita terapkan ya. Kita terapkan kaidah-kaidahnya yang baik sehingga membawa kemajuan kepada yang kita pimpin tersebut. Ini luar biasa. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi ya prestasi-prestasi dari anak-anak, adik-adik, baik itu dari MAN 1 maupun nanti dari seluruh SMA yang ada di Kerinci maupun di Sungai Penuh ya. Ini bisa menjadi contoh. Artinya event-event dan kegiatan-kegiatan itu bukan hanya kita menunggu, tapi seperti kita mencari tadi. Kita mencari ya. Ada kegiatan, ada event apa yang bisa kita ikuti gitu ya. Dengan teknologi yang ada sekarang, makanya internet ini semakin mudah dan kecepatannya juga semakin baik. Jangan hanya dipakai untuk main game aja, tapi juga dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Salah satunya tadi untuk mencari informasi-informasi yang tentunya membawa dampak kepada sekolah kita, diri kita maupun lingkungan kita. Sekali lagi selamat ya Rakis atas prestasinya, dan juga kepada MAN 1, pada seluruh guru-gurunya juga selamat atas prestasi yang sudah diraih. Dan tentunya jangan sampai di sini saja, dan mudah-mudahan akan muncul Rakis-Rakis yang lain dan juga prestasi-prestasi hebat lainnya. Kita tunggu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman? Baik, untuk para generasi muda atau generasi milenial, semua kita bisa
semua kita bisa menjadi seorang pemimpin. Apalagi kita terkhusus para laki-laki itu adalah calon pemimpin. Setidaknya kita bisa memimpin di rumah tangga. Jadi kita jangan terlena dengan teknologi yang canggih ini. Tetapi kita gunakan teknologi yang ada ini untuk ilmu bermanfaat bagi kita. Untuk belajar mencari informasi, baik itu event-event yang ada di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Sekarang informasi yang ada terkait dengan event itu lebih ke media sosial. Jadi jangan sampai kita terlena dengan baik itu game atau apa segala macam. Tetap semangat para generasi muda Indonesia, terutama generasi muda Kota Sungai Penuh. Kita semua bisa untuk menggapai prestasi yang kita inginkan. Tergantung dari niat kita sendiri, kita persiapkan pribadi kita bagaimana kalau kita menjadi seorang pemimpin di masa depan nanti. Tentu semuanya adalah calon-calon pemimpin, baik itu laki-laki maupun wanita. Itu, Pak. Oke, luar biasa. Mungkin itu saja, dan kita ada sedikit ini cenderamata dari Very Nice. Mudah-mudahan berkenan, kita akhir ukurannya mudah-mudahan cocok ya. Terima kasih banyak, Pak. Dan juga kita akhiri pada sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.